memulai petualangannya untuk mengikuti The American Cup. Ya teman-teman, ini merupakan kejuaraan di Amerika Serikat diikuti oleh Grandmaster Top Amerika Serikat. Dan dibagi dua grup A dan grup B. Nah, Hikaru Nakamura ditantang oleh pecatur muda kuat Samuel Sevian. Dengan kontrol waktu catur klasik, Hikaru Nakamura memulai dengan langkah E4. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat bahwa Hikaru Nakamura juga jago loh mainin gamenya. Apa yang terjadi? Ya, Samuel Sevian menjawab dengan E5, putih kuda F3 dan hitam kuda C6. Ruy Lopez dimainkan, hitam A6, putih gajah 4, hitam kuda F6, putih D3, hitam D6. Hikaru Nakamura memainkan langkah menarik di langkah ke-6 yaitu C4. Ini mungkin bisa jadi pilihan kalian yang menonton video ini, bahwa Ruy Lopez tidak hanya melulu langsung rokade, tapi juga bisa seperti Hikaru C4 mengontrol petak D5 dan mencegah hitam bermain dengan langkah B5. Ini merupakan Ruy Lopez variasi Morphy Defense, Anderson Variation, dan Duras Variation. Hitam menjawab dengan langkah gajah G4, Hikaru H3. Sevian gajah memukul kuda, Hikaru menteri memukul gajah, Sevian kuda ke petak D7. Ya, karena Sevian tahu kenapa dia menukar gajah dan kuda, dia mungkin mengira bahwa permainan akan berlanjut ke arah sedikit tertutup. Dengan kuda D7 dia coba manuver, Hikaru gajah E3, Sevian gajah E7, Hikaru kuda C3, Sevian kuda F8. Hikaru kuda E2, Sevian kuda E6, manuver kuda yang sangat ciamik. Hikaru mendobrak dengan langkah D4. Dia tidak ingin permainan menuju rapat karena dia memiliki sepasang gajah. Jadi tipsnya, kalau kalian bermain dengan sepasang gajah, buatlah permainan catur terbuka. Pion memukul pion, kuda memukul kuda, kuda memukul kuda, gajah memukul kuda. Yap, kuda tidak bisa lagi memukul balik karena ada pin dari gajah di petak A4. Kemudian Sevian melakukan langkah rokade, Hikaru gajah memukul kuda. Pion memukul gajah, putih benteng D1, hitam benteng E8, putih rokade, hitam gajah F6. Ini menarik karena di langkah berikutnya Hikaru memainkan langkah C5. Hitam benteng E6, putih gajah memukul gajah, menteri memukul gajah, terjadi pertukaran menteri dan dimakan dengan pion oleh Sevian. Ya, kenapa dia tidak memukul dengan benteng? Karena dia memprediksi bahwa Hikaru Nakamura dapat memainkan langkah F3 dan secara posisi ini tidak baik. Mungkin Sevian takut bahwa akan ada tumpukan benteng di jalur D dan akan mengontrol petak D8 dan juga takut akan dobrakan langkah E4 E5. Itulah kenapa dia memukul dengan pion dan membuat double pawn di petak F6 dan F7. Hikaru menjaga pion E4 dengan F3. Benteng B8 dimainkan oleh hitam, putih benteng F2, hitam benteng B5, putih benteng C2. Hitam memukul pion di petak C5. Nah, kita bisa lihat kejadian menarik di game ini. Ada 3 pion bertumpuk. Bisa dikatakan ini merupakan pion kereta, guys. Dan putih memainkan langkah benteng D7. Hikaru mulai masuk ke pertahanan hitam. Sevian benteng D6, benteng memukul pion, C4 dikorbankan, putih raja F2, hitam benteng B6, putih raja E3, hitam raja G7, putih benteng A7, hitam benteng D3, putih raja F4, hitam benteng D4. Ya, di sini hitam hanya menunggu dan menantikan apa yang akan dilakukan oleh pemain putih. Putih H4, hitam raja G6, putih H5. Ya, raja G6 tadi merupakan langkah kesalahan karena sebenarnya langkah yang lebih baik adalah langkah H6. Raja G6, pion dikorbankan, raja mundur karena pion F7 sudah diancam oleh benteng. Putih benteng A8, hitam H6, putih A4, hitam C5, putih A5, hitam benteng C6, putih benteng B8. Hikaru mulai menyusun strategi untuk menukar benteng. Hitam raja H7, putih raja E3, hitam raja G7, putih raja E2, hitam benteng E6, putih G4, mencegah langkah F5. Hitam benteng C6, putih benteng D2, benteng C7, benteng B6 putih, benteng C D7, benteng bertukar, pion memukul balik, dan Hikaru mendapatkan pion di petak A6. Langkah ke-42, Hikaru memiliki 6 pion, sementara hitam memiliki
5 pion, unggul 1 pion, tapi hitam masih memiliki gangguan dari pion promosi di petak C4 dan D4. Hikaru, benteng memukul pion A6, hitam benteng C7, putih benteng D6, benteng B7, putih benteng B6, hitam benteng C7, Hikaru A6. Seivian C3, pion memukul pion, benteng memukul pion, A7 dimainkan, benteng menjaga, putih benteng B7, hitam benteng E3, raja D2, benteng A3 harus mengontrol pion promosi Hikaru Nakamura, putih benteng C7. Kalian bisa lihat dan membaca kenapa di sini putih tetap dianggap menang. Kenapa putih bisa menang? Karena double pawn ini, teman-teman. Inilah ruginya pion tumpuk di permainan akhir. Karena raja tidak bisa bergerak mundur, akan ada benteng C8 dan kemudian pion promosi, sementara raja bergeser ke petak A7, pion F7 jatuh. F5 harus dikorbankan. Tapi Hikaru Nakamura tidak memukul itu dan dia jalan E5. Ini langkah pengertian posisi dari world class grandmaster, guys. Ya, tujuannya lebih baik E6, kemudian terus mendorong dan promosi, juga mengancam pion F7. Pion memukul G4, pion memukul balik, 52 langkah, Seivian dibuat KO oleh seniornya. Ya, pemahaman posisi di endgame yang sangat baik dari Hikaru Nakamura dan taktikal yang sangat baik. Dia melihat struktur pion Seivian bertumpuk dan dia manfaatkan di endgame. Apa komentar kalian buat game ini? Apa kesalahan hitam? Ya, kesalahannya Hikaru memang jago untuk memanfaatkan posisi-posisi lawan, dan di awal tadi kita bisa lihat memang terjadi keunggulan yang dimiliki oleh hitam semenjak terjadinya pertukaran gajah. Ya, pilihan yang lebih baik untuk membuat hitam unggul di posisi ini adalah langkah G6, kemudian gajah ke petak G7, bukan dengan gajah G4, kemudian H3 gajah ditukar dengan kuda. Ya, walaupun ini world class game master yang bermain, tapi menurut Stockfish langkah G6 lebih baik. Jangan lupa like, share, dan follow aku di TikTok. Apakah semua akan Hikaru pada waktunya?